Karena kita mesti mengedukasi teman-teman Gen Z itu tentang apa kepentingan negara kita ini. Mereka harus tahu bahwa negara ini harus segera entas dari masalah korupsi misalnya. Nah, itu gimana caranya? Supaya jangan hanya hura-hura di dalam konteks apa namanya? Oh iya, Konteks Nah, kalau ini bicara politik, mereka dipaksa ikut arus. Sementara arus yang diikutin ini bukan 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 arusnya dia, kesukaan dia. bukan kesukaan dia. Nah, yang yang harus kita lakukan adalah satu, kita ikutin dulu kesukaannya dia apa. Kita tinggal kira-kirim. Ya, mereka yang tahu. Makanya Kira-kira apa kesukaan? oh saya nanti dibilang kolonial mempengaruhi kolonial. Nah inilah, ini bahasa politik di bahasa Right. Jadi yang pasti tanyalah mereka ketika mereka berembuk. Makanya benar waktu acara di Bali itu saya salut. Spontanitas itu mereka bikin komunitas kumpul. Nah, Ganjar Pranowo hanya mendengarkan. Dan dia mau coba mengikuti mainannya anak-anak Gen Z. Masuk tuh ke mereka. ya iyalah. Nah, tetapi ya pola lama juga kalau kita cari garis besar. Jadi ya. gampangnya Ini gini kan lah. yang jadi masalah. Make Perbedaan pola lama, pola pikir kolonial, milenial, Gen Z di dalam merekrut suara, mensosialisasi hampir mirip-mirip. Di Lampung ini, Guntur Lampung. Boleh cek di Guntur News. Itu anak-anak muda, anak-anak ABG Gen Z umur 21, 23, anak-anaknya dan ponakan-ponakannya. Apa ya? Dia bikin TikTok doang apa? Sur TikTok ada pilihan Ganjar fotonya ini, geser ke Ganjar gitu. Pas kita dia yang milih banyak seneng. Dia ngomong, sekarang pola Lampung nih mainkan anak ABG. itu Bisa dicek. itu yang gue maksud justru itu. Ini Ganjar udah populer, udah disukai sama Gen Z. Ya datengin Gen Z-nya. Lo suka kan sama Ganjar kan? Dia lo calon presiden kita nih. Tekuk gitu. Kasih bahan. Coba lo bikin tentang Ganjar. Jadi medianya dipakai untuk yang mereka biasa pakai. Betul. Paling itu aja. And it's not only TikTok loh. Ada Iya, snack, ada Hello. Iya, short video lah ya. Ini Tapi bagi saya ini masih Ini sekarang nih. mengambil sedikit simpulan dari kawan-kawan. Bagi saya substansi tentang kenegarawanannya itu masih belum muncul. Maksud saya bagaimana kita mengarahkan teman-teman dari generasi Z, itu, Gen Z itu ke arah concern terhadap masalah-masalah krusial di Republik ini. Itu substansi yang sangat penting menurut saya. Jadi kita harus bagaimana menggerakkan teman-teman Gen Z ini karena mereka lah penerus kepemimpinan bangsa kita untuk tahu bahwa negara ini sedang membutuhkan sosok yang seperti apa sesuai dengan kepentingan negara ini. Nah, jadi kita mesti memberikan mereka juga edukasi selain masalah hal-hal meningkatkan popularitasnya capres ya. Ini misi penting, substansinya mesti diselipkan dulu di sana juga. Jadi isunya apa? harus jelas. Harus jelas. Harus jelas. Isunya harus jelas. Negara ini sangat terpuruk karena masalah-masalah korupsi. Sampai Presiden Pak Jokowi kemarin pun masalah korupsi malah di ujung-ujungnya membuncah nih. 3 dari menteri beliau yang dipilih oleh beliau tersangkut masalah korupsi. Nah ini problem besar kan? Belum lagi kepala daerah. Kalau di total kan hampir 570-an itu. Nah ini problem besar. Bagaimana negara kita bisa dipimpin oleh capres nanti yang mampu memberantas korupsi. Nah ini yang concern yang kita harus angkat kepada mereka. Saya coba pelajari ternyata masuk akal ketika kenapa 70% itu tidak peduli politik, 30% peduli politik. Ternyata 70% tidak peduli politik, yaitu mereka melihat bahwa mereka tidak, ketika bicara politik, mereka tidak bisa jadi apa-apa. Karena dia ambil senior, tidak ada pelatihan oke. apa-apa. Ini Nggak ada. Dan juga nggak ada ekspektasi apa-apa. Ya. itu nah, sebetulnya sudah dimainkan perannya sama Pak Jokowi waktu Pak Jokowi mainkan kasusnya dari Gen Z, tapi juga tidak pengaruh, tidak menyentuh ke Bahkan ditelan bumi sekarang. Itu kosmetik kan, ya kan. artinya itu gimmick, betul, gimmick. Harusnya ini kan menjadi contoh bahwa dia bisa merangkul Gen Z bahwa ini loh, kalau kalian bermain di dunia politik ada kesempatan buat kalian untuk menjadi pengabdi atau pelayan atau pekerja atau apa di pemerintah negara. Nah ini kan harus disampaikan. Seberapa menarik? Nah, tapi menarik karena terbukti dari 70% itu, Ya. sebagian besar loh. Artinya Ya. itu udah Masih pengen jadi PNS. udah kajian dari Ya. pemikiran
orang-orang hebat. Intinya itu yang penting. Nah, ini tantangan buat kita nih para relawan nih, bagaimana mengedukasi mereka dengan cara mereka kan gitu. Nah, ini yang menjadi challenge kita. Kayaknya waktunya udah pendek nih kawan-kawan. Ada closing statement apa ya, Kang Eko? Kalau terkait gadget, karena kita di sesi kedua bicara gadget, ya memang dari sekian banyak gadget yang ada di Republik ini, bahkan mayoritas, saya lihat hanya satu, dia suka atau tidak suka dengan sesuatu itu aja. Artinya Jadi personifikasi capresnya ya. Jadi saya minta kepada calon presiden, 3 calon ini. Banyak amat minta apa tiga-tiganya? Iya, Ganjar, Prabowo, Anies. Beneran nggak? Saya kira cuma 2 calon ya. Dua calon. Dua itu. Jadi Ganjar, Prabowo. Kemungkinan besar ya. Kalau Ganjar dengan Prabowo, udah sekarang permakin muka aja, bikin bagus penampilan. Itu Ganjar akan suka. Berarti Prabowo masih Itu pakai dari saya. Menarik. Subjektif, tapi yang awas. Apa itu? Bagus itu. Jadi artis Korea itu kan muncul. Iya, karena mereka, saya bingung. Karena saya pernah kejadian, saya dicuekin sama, kan saya beli ke kedai kopi yang jaga Genjet, umur 23, 22 tahun kan. Dicuekin apa? TV-nya yang harusnya buat konsumen, dibalik. Dek, kamu nonton Korea. Ada pembeli raja ya, dicuekin. nggak penting raja. Raja, beli Korea. Raja yang nggak penting, bagi presiden.